Prabowo. Lah kamera dulu, kamera itu yang dua orang tuh sini sampai ke rumah saya tuh, ke situ tuh masuk. Misalnya ada apa sih Om? Nanti Enggak, buat syuting katanya Bu. Syuting apa Om? Enggak, syuting aja katanya gitu. Enggak lama ajudannya datang sini. Bu Nining bentar lagi datang ya. Saya mama itu apa sih sebentar lagi datang? Enggak lama Pak Prabowo datang. Berarti yang baru dikasih uang anak-anak doang. Anak-anak kecil doang. 100. Berapa? 100 ribu anak-anak kecil Pak, anak-anak sini pada ngegroyok semua. Bagian ajudannya Pak apa namanya tuh? Apa Teddy. namanya? Iya Pak Teddy ya. Ambil KTP sama kakak. Buat apa? Enggak tahu. Babingsa yang ambil orang abrik kayak pakaian loreng-loreng. Iya ini. Dan darat. Angkatan darat. Minta data gitu. Iya, saya diambil, mama saya diambil. Buat apa bilangnya? Enggak tahu buat apa. Ntar ada ya Bu katanya. Kata dia yang ngomong ke suami saya juga. Ya saya mah gak berharap lah Pak, yang penting ya berharap nggak berharap lah, mudah-mudahan rezeki. Kayak gitu. Tenang aja dari. Dijanji itu yang Babinsa itu minta KTP sama kakak. Iya. Nggak tahu dijanji. Pakai seragam nggak dia? Pakai seragam. Iya kata dia, ntar ya Bu, ada sesuatu katanya dia Pak. Sesuatunya apa tuh belum tahu. Nggak tahu sesuatu apa, nggak tahu. Kan dia pengen jelasin malu. Iya. Katanya ini gimana gitu. Pak Dul, Ya, Mas. gimana itu politik bagi-bagi duit Pak? Bagus itu Mas, harus kita dukung. Yang tidak boleh itu bagi-bagi semangat, bagi-bagi ilmu, bagi-bagi wawasan, bagi-bagi visi, misi, ide, gagasan. Itu nggak boleh. Lah kok gitu Pak? Kalau rakyat bisa dibodohin, kenapa mesti dicerdaskan? Lanjutkan. Oh, hui. Prabowo dan Gibran adalah contoh buruk bagi para pendukungnya. Seperti misalkan Gibran gitu ya, melakukan banyak sekali pelanggaran. Ya meskipun tidak secara langsung gitu ya, seperti misalkan intervensi di MK. Itu kan jelas sebuah pelanggaran yang kemudian memuluskan Gibran maju sebagai cawapres. Kemudian Gibran juga melakukan pelanggaran ketika debat capres-cawapres dengan memprovokasi para pendukungnya, dan Gibran merasa tidak bersalah dengan itu. Karena ketika dia diberikan teguran untuk yang pertama, dia melakukan pelanggaran lagi. Ini menjadi satu inspirasi kepada para pendukungnya, seolah-olah ayo kita ngelanggar, ayo kita langgar aturan bersama-sama. Belum lagi seperti yang dilakukan oleh Gus Miftah misalkan, yang membagikan uang kepada masyarakat dengan melakukan politik uang gitu ya. Itu mereka juga merasa tidak bersalah. Jadi apa yang sudah dicontohkan oleh Gibran, oleh Prabowo yang menculik, kemudian Gus Miftah dengan melakukan money politik, itu kemudian juga mungkin menginspirasi para pendukungnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang sama, atau minimal melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sesuai dengan keinginan yang mereka inginkan. Jadi kalau mungkin sekarang terjadi pencopotan terhadap bendera-bendera PDI Perjuangan, mungkin itu juga terinspirasi dari oknum-oknum aparat kita yang melakukan pencopotan terhadap baliho Ganjar dan Mahfud, sehingga relawan Prabowo Gibran yang mungkin sudah merasa menang, mungkin mereka merasa hari ini sudah berkuasa karena didukung oleh kekuasaan, maka mereka ingin melakukan cara-cara yang sama dengan melanggar dan mencopot bendera-bendera PDI Perjuangan. Trik lama masih dipakai, shooting belusukan. Ternyata sebelum datang di steril area, dibilang ntar ada mau syuting ya Bu, belusukan, dipaksain. Ternyata sekarang bukan lagi syuting buat sinetron layar lebar, jadi capres juga harus banyak syuting. Nggak segampang itu Ferguson. Ponsengon syuting ketahuan, ibu-ibu diwawancarain, katanya sebelum datang, Bu, ntar ada syuting ya. Dapet cepet lumayan.